wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas demo Payment Pesantren ya. Jadi yang pertama, halaman login. Pada aplikasi Payment Pesantren ini ada 4 akses. Yang pertama adalah super admin, kemudian admin, kemudian kepala, dan juga santri. Oke, untuk pertama kali kita akan masuk ke halaman super admin. Di admin. Oke. Nah, setelah login ada masuk ke halaman dashboard. Ya. Jadi seperti pada layar ini ada halaman dashboard. Yang pertama nanti kita akan jumpa pada data santri, jadi jumlah santri. Pada jumlah santri ini adalah jumlah santri pada tahun 2023 ya. Jadi kalau kita nanti ganti tahun, maka jumlah yang aktif ini ada jumlah yang aktif. Kemudian ada jumlah data pengguna, seperti nanti kita buat kepala, kemudian admin juga bisa di sini. Kemudian pos keuangan ya, produk kita nanti. Kemudian jenis, ini adalah jenis pembayaran. Jadi kalau jenis pembayaran ini disetting setiap tahun ya. Kemudian ada grafik pendapatan dan perolehan. Jadi setelah kita setting jenis pembayaran, maka nanti akan tampil pendapatan. Jadi selama setahun itu dapat berapa jumlah nominalnya. Kemudian perolehan. Perolehan ini nanti ketika santri sudah melakukan pembayaran. Jadi nanti grafiknya muncul di sini ya. Gitu. Selanjutnya kita masuk ke master data. Nah, master data ini ada tahun, kemudian data santri, ada pos keuangan dan jenis pembayaran. Yang pertama, kita ke tahun ya. Nah, kita menyeting jadi tahun 2023 misalkan ini sudah saya aktifkan, sudah saya buat terlebih dahulu. Kemudian kalau kita buat lagi berarti tahun 2024 misalkan. Kita oke, submit. Oke. Nah, posisi pada saat ini yang aktif adalah tahun 2023 ya. Seperti login ini ya. Kemudian kita masuk ke data santri ya. Data santri ya. Pada menu data santri ini ada fasilitas tambah, kemudian impor ya, kemudian filter by tahun. Ini ya. Jadi nanti tahun yang santri yang akan tampil di sini itu adalah santri yang ada di tahun 2023. Kemudian yang aktif. Kemudian misalkan kalau kita mau cari yang 24, tinggal kita pilih tahun santrinya. Jadi nanti akan tampil di sini. Kita coba tambahkan. Oke. Nama santri misalkan ini. Kemudian password kita samakan saja dengan ID santri. Kemudian nama ayah, nama ibu, telepon, dan alamat misalkan. Ini tanggal masuk. Ini adalah tanggal masuk santri. Kita buat status santri adalah aktif. Oke, kita submit. Kita berhasil. Nah, ini adalah tahun santri 2023. Maka kalau kita filter di tahun 2024 maka tidak akan tampil karena santri tersebut adalah santri tahun 2023. Oke, itu kita edit di sini juga bisa. Nah, kemudian oke, itu sekilas tentang data santri. Kemudian data pos keuangan ya. Pos keuangan ini artinya kita akan membuat sebuah produk. Misalkan kalau kita ada pembayaran SPP, kemudian ada pendaftaran, ada daftar ulang, kemudian ada juga infak misalkan, itu bisa kita buat di sini. Yang pertama misalkan kita buat SPP. Oke, ini keterangannya apa? Misalkan infak pembangunan misalkan. Kita submit. Nah, pada pos keuangan ini
ini berlaku di semua tahun ya. Jadi hanya membuat sekali begitu. Kemudian kita edit juga bisa di sini. Oke, kemudian setelah itu kita akan masuk ke jenis pembayaran. Nah, pada jenis pembayaran ini kita setting setiap tahun di sini. Beda dengan pos keuangan. Jadi nanti kalau kita jenis pembayaran, kita akan setting setiap tahun. Ya. Pertama, kita buat misalkan kita membuat di tahun 2023 ini, kita akan men-setting, artian setting itu adalah kita men-set setiap siswanya atau setiap santri. Yang pertama, pos SPP misalkan. Kita SPP untuk tahun 2023. Kemudian tipe bulanan misalkan kita ini ya. Bulanan, kemudian kita submit. Oke, submit. Nah, baru pendapatan, karena kita belum setting setiap siswanya, maka pendapatan menjadi nol. Perolehan juga jadi nol, karena santri juga belum melakukan pembayaran. Begitu, ini tipenya bulanan. Gitu. Kemudian coba lagi kita buat di keuangan, misalkan ini pendaftaran. Misalkan, oke, kita setting lagi di jenis pembayaran. Oke, tipe bulanan, berarti nanti otomatis bulanan kita yang akan tampil. Kemudian kita buat ini sekalian untuk pendaftaran tahunnya, tahun tagihannya 2023, tipenya bebas. Bebas berarti artian pendaftaran itu tidak berlaku untuk bulanan pembayarannya, hanya sekali gitu. Oke, submit. Oke, sama peroleh pendapatan 0 dan perolehan 0. Kemudian baru kita masuk ke setting tarif. Nah, setting tarif ini adalah untuk men-setting setiap santrinya, berapa saja nominal yang ditagihkan kepada santri. Setting. Oke. Ini diperhatikan posnya SPP untuk tagihan 2023, tipenya bulanan. Nah, pada setting tarif ini ada dua metode. Yang pertama berdasarkan tahun, artinya berdasarkan tahun ini adalah tahun santri. Semua yang tahunnya 2023 maka akan di-set menjadi ini. Misalkan ini kita tarif satu bulannya kita buat 150. Nah, jadi semua santri yang ada di tahun 2023 itu setiap bulannya kena 150. Nah, ini. Misalkan ada di bulan Januari misalkan dibuat 100. Jadi nanti semua yang ada di bulan Januari setiap santrinya 100. Kemudian yang lain 150 begitu. Jadi ini tahun santri, ini nanti semua yang ada di tahun 2023 atau periode 2023 maka di-set menjadi 150 begitu. Kita submit. Nah, ini ya. Jadi pendapatan itu ini karena tadi adalah data santrinya hanya satu, pendapatannya ini seperti ini. Ya. Kemudian misalkan kita pendaftaran, kita masuk ke sini dulu untuk tipe bulanan. Oke, kita lihat. Nah, ini. Nah, bagaimana kalau kita mengedit per siswa? Maka ini kita coba tahun 2000 santri 2023 kita tampilkan. Nah, maka tampilan seperti ini. Ini untuk mengedit atau mengubah tarif. Apabila kita sudah terlanjur pada berdasarkan tahun tadi, kita bisa mengedit ubah tarif. Ya. Nah, ini kan 100, kita rubah lagi menjadi 50 misalkan. Ini kita submit. Oke, kita submit. Ini tagihannya 1.800.000. Oke. Itu kemudian tarif ini juga berdasarkan santri juga bisa. Ini kita tahun, maka akan tampil santri tahun 2023 di sini. Kemudian tarif juga sama seperti yang ada tahun. Bedanya ini bisa kita filter per siswanya. Oke, kita kembali ke aja. Oke, kemudian jenis kita. Ya, juga berlaku untuk bebas. Bebas kita setting dulu. Kita setting, oke, berdasarkan tahun. Ini tahunnya kita ngambil tahun santri tahun 2023, kita setting.
Jadi semua yang ada di data santri yang semua ada di 2023, maka akan di-set, misalkan pendaftarannya adalah 100.000, maka semua yang ada santri tahun 2023, maka pendaftarannya bertarif 100.000. Kita 100.000. Nah, ini. Kalau misalkan kita ubah lagi, kita ubah tarif di sini. Jadi ini nanti kita rubah, kita submit kemudian. Oke. Ini berdasarkan santri juga. Di tahun nanti akan tampil. Misalkan kebutuhan dari berdasarkan santri ini ketika misalkan di tahun 2023 data santri kan ada tahun 2023 ini. Sekarang semua sudah disetting semua, tiba-tiba ada pendaftaran baru, ada pindahan. Nah, itu bisa masuk ke bagian jenis ini, kemudian kita setting. Nah, kita setting di tahun 2023 santri yang baru tadi, begitu. Jadi fungsinya berdasarkan santri itu seperti itu, begitu. Oke, itu di bagian ini tadi ini. Jadi kita kembali lagi ke dashboard. Nah, ini dashboard sudah tampil. Jadi pendapatan kita di SPP kategori jenis pembayaran SPP tahun 2023 itu 1.800.000, kemudian pendaftarannya 100.000 ya. Jadi nanti tinggal ini otomatis perkalian dari jumlah santri. Nah, perolehan ini nanti ketika santri melakukan pembayaran. Contoh, kita pembayaran. Kita ada pembayaran santri, misalkan kita coba ini ID-nya, kita coba pembayaran. Pembayaran tahun tagihan. Jadi santri itu memiliki beberapa tagihan. Misalkan sudah disetting di tahun 2023, sudah disetting di 2024. Kita coba untuk tagihan kita cek di tahun 2023. Oke, tampil. Nah, ini. Nah, ini adalah semua tagihan yang santri atas nama ini Rega Pratama itu setiap tahun 2023 ini tagihan 2003 karena kita kita set ini 2023 tagihannya. Begitu. Karena kita coba kita 24 ya. Nah, pasti dia kosong karena belum kita setting tarifnya di 2024. Oke. Ini. Nah, kalau ada pembayaran, tinggal kita masuk ke pembayaran, kode santri, kemudian tampil seperti ini. Misalkan santri tersebut membayar di tahun SPP 2023, kita tinggal klik bayar. Kita bayar di sini berhasil. Ini lunas. Tanggal bayarnya sudah ada. Kemudian misalkan ini pendaftaran juga bayar, kita klik juga bayar. Oke, berhasil. Nah, bagaimana kita cetak bukti transaksi? Kita tinggal cetak saja. Cetak tanggalnya tanggal berapa? Misalkan ini kan tadi transaksinya tanggal 31. Berarti kita cetak. Kita coba cetak. Oh, bentar. Cetak. Yang ini cetak semua tagihan. Nah, ini. Ini adalah tagihan dari Rega tahun tagihannya 2023. Jadi ini ada keterangannya lunas begitu. Ya. Jadi itu tentang pembayaran. Jadi nanti misalkan santri itu di waktu yang lain ingin membayar lagi, tinggal kita masukkan. Kita bayar di sini. Ya, misalkan Februari kita klik Februari bayar. Oke. Oke, terima kasih untuk sampai di pembayaran. Kita lanjutkan di part selanjutnya.